Pihak Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Panglima Sebaya menyatakan bahwa orang yang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 bukanlah aib. Karena itu kepada masyarakat agar tidak mengucilkan ataupun menjauhi keluarga pasien, karena penyakit tersebut bisa menimpa siapa saja. Pada Kamis 16 Juli lalu, pihak keluarga PSR 23 dengan pihak RSUD Panglima Sebaya menggelar pertemuan. Dalam pertemuan itu, hadir PLT Direktur RSUD Panglima Sebaya Nurdiana, Humas RSUD Panglima Sebaya Dr. Mansa. Dalam pertemuan itu, pihak keluarga PSR 23 menyampaikan kekecewaannya kepada pihak rumah sakit yang menurutnya telah mencemarkan nama baik keluarga PSR 23. Pertanyaan dari keluarga PSR 23 ya, untuk hasil swab yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang kemarin ditunjukkan, yang menjadi pertanyaan kenapa hasil yang dikirim tanggal 22, pemeriksaan tanggal 22, kemudian hasilnya juga tanggal 22 ya, itu kemarin ya. Nah, di sini setelah kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, ternyata memang pada saat pemeriksaan pengambilan swab itu kan tanggal 17-an ya, kalau nggak salah 17, itu kemudian persiapan packing dan labeling, kemudian secara administrasi itu akhirnya sampel dikirim tanggal 19, Dinas Kesehatan yang kirim, Dinas Kesehatan Kabupaten. Nah, biasanya pengiriman besok paginya baru sampai di provinsi ya, berarti tanggal 20 ya. Nah, kebetulan tanggal 20 itu informasi kan kita bisa konfir di mana kalender, 20 itu hari Sabtu. Nah, 20 itu hari Sabtu. Jadi pada Minggu 21, tanggal 22 itu memang runutan dari kabupaten manapun kalau mengirim sampel itu ternyata ke dinas provinsi dulu gitu. Jadi nanti dari dinas provinsi mereka yang membagi kabupaten mana ini misalkan ke labkesnya provinsi, ada satunya lagi ke rumah sakit AWS gitu ya. Jadi mereka yang membagi. Nah, pada tanggal 22 itu hari Senin ya. Nah, ternyata kita dibagikan, ini sudah dinas provinsi yang membagi. Itu makanya baru diterima oleh labkes itu pada tanggal 22. Dan memang kalau di sana diperiksa kemudian langsung ada hasil. Nah, informasinya Dinas Kesehatan mendapatkan hasil swab dari Dinas Provinsi itu tanggal 23. Itu yang dapat kami sampaikan. Sampel swab terhadap PSR 23 itu setelah kami telusuri, itu berdasarkan informasi yang kami dapatkan, yaitu Rabu tanggal 17 Juni itu dilakukan pengambilan sampel. Itu dilakukan oleh petugas laboratorium Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya, dan kemudian pada tanggal 18 Juni itu proses administrasi dan packing itu hari Kamis, dan kemudian itu setelah proses administrasi dan packing kita serahkan lagi ke Dinas Kesehatan, dan kemudian pada Jumat tanggal 19 Juni pengiriman sampel swab ke Samarinda Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir. Sabtu tanggal 20 Juni sampel swab tiba di provinsi, diterima oleh bagian penerimaan Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi mereka, karena itu yang terima bukan hanya 1-2 sampel yang berasal bukan hanya dari Tanah Grogot aja, tapi memang banyak sampel dari kabupaten lain. Nah, karena tanggal 21 libur hari Minggu, maka baru didistribusikan pada tanggal 22. Pada tanggal 22 hari Senin, itu pada saat itu diterima langsung oleh laboratorium kesehatan provinsi. Setelah diterima, mereka masukkan, mereka langsung periksa. Nah, pada saat itu juga setelah diperiksa berapa jam kemudian rilislah ada hasil. Nah, kemudian hasil itu
nanti diserahkan lagi kembali ke Dinas Kesehatan Provinsi. Nanti Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan itu ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi penyampaian itu bukan dari rumah sakit. Jadi penyampaian itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir yang menyampaikan itu kembali ke gugus tim gugus tugas. Nah, kemudian setelah itu baru diserahkan ke keluarga pasien. Saya kira mungkin itu informasi yang kami dapatkan untuk sementara waktu. Sejak informasi data PSR23 yang dinyatakan meninggal dunia beredar di media sosial, menurut keluarga PSR23, mereka mendapat gunjingan dan merasa dikucilkan masyarakat. Menurut pihak keluarga PSR23, semestinya informasi data pasien terkonfirmasi positif COVID-19 terlebih dahulu disampaikan kepada keluarganya. Jadi, hanya pihak rumah sakit dan pihak keluarga saja yang tahu. Karena itu, dalam kasus ini menurut pihak keluarga PSR23, pihak rumah sakit dianggap telah melakukan kecerobohan sehingga data PSR23 tersebar di media sosial. Sementara itu, juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Pasir Amir Faisal menegaskan bahwa dalam penyampaian data pasien terkonfirmasi positif COVID-19, pihaknya tidak menyebut nama dan alamat secara detail. Jadi ini perlu kami sampaikan ke seluruh warga Kabupaten Pasir. Jadi dalam setiap penyampaian terkonfirmasi positif, gugus tugas melalui saya sebagai juru bicara, tentunya sama-sama kita pahami atau kita ketahui sendiri, kita tidak pernah menyebut identitas secara detail daripada semua yang positif itu. Kita hanya mengasih kode, usia, jenis kelamin, dan alamat itu pun alamat kecamatan. Media Center Kominfo Pasir mewartakan.